Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar dengan NIM 642203114. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh konten marketing dan influencer terhadap kepercayaan konsumen pada pengguna TikTok di Indonesia. Pengaruh konten marketing dan influencer terhadap kepercayaan konsumen pada pengguna TikTok di Indonesia. Fenomena penelitian. Semakin kuatnya dampak konten marketing dan influencer atau influencer impact dalam pembentuk opini dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau brand tertentu. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah konten marketing berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pengguna TikTok di Indonesia? Yang kedua, apakah influencer berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pengguna TikTok di Indonesia? Yang ketiga, apakah konten marketing dan influencer secara simultan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pengguna TikTok di Indonesia? Kita punya kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan judul penelitian, pengaruh konten marketing dan influencer terhadap kepercayaan konsumen pada pengguna TikTok di Indonesia. Dalam penelitian ini, kami mengangkat tiga variabel utama, yaitu konten marketing, influencer, dan kepercayaan konsumen. Secara parsial, X1 konten marketing mempengaruhi Y kepercayaan konsumen. X2 influencer mempengaruhi Y kepercayaan konsumen. Berikutnya, secara simultan, X1 konten marketing dan X2 influencer bersama-sama mempengaruhi kepercayaan konsumen. Y. Populasi dan sampel. Populasi itu seluruh pengguna TikTok di Indonesia yang terpapar konten marketing dan influencer. Sampelnya 73 responden, yaitu pengguna TikTok aktif yang pernah terpapar konten marketing dan influencer yang mengisi survei. Berikutnya ke uji validitas. Sebelumnya, kita sudah mengumpulkan data responden sebanyak 73 dari pengisian kuesioner. Berikutnya, berikutnya kita masuk ke aplikasi pengolahan data, yaitu SPSS di sini. Kita masukkan semua data responden ke data view, lalu kita kelompokkan di variabel view. Selanjutnya, kita ke uji validitas. Di uji validitas ini, kita ke analyze, ke correlate, divariate, semua yang sudah kita kelompokkan di variabel view, item-itemnya masuk ke kolom variabel. Seperti ini, lalu oke. Lalu ini adalah output dari uji validitas. Ya, di sini R hitung semua lebih besar daripada R tabel. R hitung ini kita dapat dari output SPSS pengujian uji validitas tadi di total XY, di kolom total XY. Seperti 0,557, 527, dan seterusnya. Lalu R tabel, lalu R tabel didapat dari tabel T yang sudah disediakan. Cara menghitungnya, R sama dengan 0,05. Cara hitungnya itu dari DF sama dengan 73, itu responden yang yang kita punya, responden yang kita punya dikurangi 2, rumusnya sama dengan 71. Jadi R tabelnya
kita lihat urutan ke-71, yaitu 0,2303. Jadi, R hitung semua lebih besar daripada R tabel, menyatakan bahwa hasil dari uji validitas kita valid. Berikutnya kita ke uji reliabilitas. Sama, cara mencarinya, kita ke analyze, lalu ke scale, ke reliability analysis, lalu muncul kolom seperti ini. Terus, item-item yang ada di sini semua pindah ke kolom item. Seperti ini, lalu oke. Berikutnya adalah output dari uji reliabilitas. Case Processing Summary. Output dari uji reliability. Cronbach's alpha-nya 0,856. Ini adalah Case Processing Summary, yaitu 73 keseluruhan responden yang kita punya itu valid 100%. Jadi, Cron-based alpha sama dengan 0,856 dan lebih besar dari 0,80 sampai 0,89 dianggap reliable. Itu dilihat dari tabel ini, tabel nilai reliabilitas. Kita ada di sini karena hasil Cron-based alpha-nya 0,856. Lebih besar dari 0,80 sampai 0,89. Kita selanjutnya ke uji korelasi. Di uji korelasi, kita ke analyze, lalu ke correlate, bivariate, lalu yang dipindahkan ke kolom variabel hanya total X1, total X2, dan total Y. Oke, berikutnya kita ke uji korelasi. Ini adalah output dari pengolahan data kita sebelumnya. Menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara konten marketing dengan kepercayaan konsumen adalah sedang, karena outputnya itu 0,410 dilihat dari tabel korelasinya, yaitu sedang. Hubungan antara influencer dengan kepercayaan konsumen adalah sedang, 0,562. Ini hubungan X1 terhadap Y 0,41, hubungan total X2 terhadap Y 0,562. Jadi pengaruhnya juga sedang. Maka hipotesis 1, 0,410 lebih besar dari T-tabel 0,2303. Jadi H1 diterima, H0 ditolak. H0 sebelumnya konten marketing tidak terdapat hubungan dengan kepercayaan konsumen. H1-nya terdapat hubungan antara konten marketing dan kepercayaan konsumen. Kesimpulannya terdapat hubungan antara konten marketing dengan kepercayaan konsumen. Hipotesis 2, 0,562 lebih besar daripada 0,2303, tabel kita tadi. Jadi H2 diterima, H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat hubungan antara influencer dan kepercayaan konsumen. Berikutnya kita ke uji regresi. Uji regresi itu caranya analyze, kita ke analyze, ke regression, ke linear, lalu kita pindahkan total Y ke kolom dependen. Lalu total X1 dan total X2 ke kolom independen. Lalu oke.
Ini adalah output dari uji regresi kita tadi. Menyatakan bahwa total T hitung X1, T hitung total X1 yaitu 1,772. T hitung total X2 4,344. Persamaan regresi Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Yaitu A-nya dari konstan ditambah 0,207 tambah 0,407 sama dengan 6,939 sama dengan 6,939. Berikutnya nilai konstan sebesar 2,969 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 yaitu konten marketing dan influencer, maka kepercayaan konsumen atau variabel Y sebesar 2,969. Yang kedua, nilai variabel X1 sebesar 1,772 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika konten marketing atau variabel X1 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepercayaan konsumen atau variabel Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Yang ketiga, nilai variabel X2 sebesar 4,334 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika influencer atau variabel X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepercayaan konsumen atau variabel Y akan meningkatkan satu satuan, meningkat satu satu akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Selanjutnya ada uji T atau parsial. Di uji T, kita punya rumus DF sama dengan 73 dikurang 2. Ya, 73 itu jumlah responden kita, 2 itu rumusnya. Sama dengan 71. Probabilitas 5%. Sama dengan 0,05. Tabel T itu 1,6666. Didapat dari DF-nya 71, 0, iya, probabilitasnya 0,05. Hipotesis 1,772 lebih besar dari T tabel kita. Jadi H1 diterima, H0 ditolak. Kesimpulannya, secara parsial, konten marketing berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Hipotesis 2, 4,334 lebih besar dari T tabel kita. Jadi H2 diterima, H0 ditolak. Kesimpulannya, secara parsial, influencer berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Dengan demikian, secara parsial, baik konten marketing maupun influencer berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Berikutnya kita ke uji F, yaitu simultan. Kita diketahui variabel yang kita punya atau K itu 3. Kita ke DF penyebut dengan rumus N min K plus 1. Jadi 73 dikurang 3 plus 1 dikurang 4, 73 dikurang 4 sama dengan 69. Kita ke DF pembilang. DF pembilang rumusnya K min 1. Jadi variabel yang kita punya dikurang 1 yaitu 2. Jadi F hitung kita dari tabel ANOVA, dari SPSS uji regresi sebesar 18,432. F tabelnya kita di sini. F tabelnya
3,13. Dari 69 DF penyebut, lalu 2 DF pembilang. Kesimpulannya, F hitung lebih besar daripada F tabel. A1 diterima, H0 ditolak. Maka kesimpulannya adalah H0 konten marketing tidak terdapat pengaruh dengan kepercayaan konsumen. A1 terdapat pengaruh konten A1 terdapat pengaruh antara konten marketing dan kepercayaan konsumen. Kesimpulannya secara simultan konten marketing dan influencer berpengaruh signifikan. Kesimpulannya secara simultan konten marketing dan influencer berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Dengan demikian, kedua variabel independen X1 konten marketing dan influencer secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen atau kepercayaan konsumen. Berikutnya koefisien determinasi, yaitu kita sudah mendapatkan output dari SPSS model summary. Kita cari R square-nya. Jadi, masukin rumus D sama dengan R square kali 100%. Sama dengan 3,45 dari output SPSS, 0,345 dari output SPSS, kali 100%, D-nya sama dengan 34,5%. Variabel X, konten marketing, mempengaruhi variabel Y, kepercayaan konsumen sebesar 34,5%. Sisanya 65,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, seperti kualitas produk atau layanan, citra merek atau brand image, pengalaman pelanggan, harga produk, pelayanan pelanggan, reputasi perusahaan, dan media promosi lain di luar konten digital. Kesimpulan. Yang pertama, pengaruh konten marketing terhadap kepercayaan konsumen. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan valid dan reliable. Uji korelasi antara konten marketing X1 dan kepercayaan konsumen Y menunjukkan hubungan sedang dan signifikan, yaitu R 0,410 P kurang 0,01. Uji regresi parsial atau uji T, menghasilkan nilai T hitung 1,772 lebih besar daripada T tabel 1,66660, yang berarti konten marketing berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen pada pengguna TikTok di Indonesia. Yang kedua, pengaruh influencer terhadap kepercayaan konsumen. Korelasi antara influencer atau X2 dan kepercayaan konsumen juga menunjukkan hubungan sedang yang signifikan, yaitu R 0,562, P lebih kecil 0,01. Hasil uji T menunjukkan nilai T hitung 4,344 lebih besar daripada T tabel, yang berarti influencer memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen pengguna TikTok di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh simultan konten marketing dan influencer terhadap kepercayaan konsumen. Uji F menunjukkan nilai F hitung 18,432 lebih besar daripada F tabel 3,13. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konten marketing dan influencer secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen pengguna TikTok di Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.